Termasuk yang saya sering dengar, Pak, kita mendukung program pemerintah SMA gratis, SMK gratis. Tapi anak-anak saya nggak pernah bisa dapat program itu. Kenapa? Karena di kecamatan kami tidak ada SMA SMK negeri. Sekarang saya tuh tadi sempat keliling juga di Semarang ini, ngelihat banyak sekali balihonya Pak Andika dengan Pak Hendy. Iya. Dan kalau orang tidak tahu Pak Hendy, seandainya gitu ya, itu orang ngiranya tuh Bapak dengan Pak Andika tuh kakak adik gitu kayaknya. Loh, mosok. Kayak gitu. Nggak, kan Pak Andika sebagai Panglima TNI dengan badan yang sebesar itu, orang ngiranya tuh Bapak juga dari TNI itu kayaknya. Gitu ya? Saya dengar seperti itu gitu, karena badannya juga sama besarnya. Tapi dari janji dan apa yang disampaikan oleh timnya Bapak di tim pemenangan, itu ada beberapa janji itu, Pak. Mungkin saya pengen tanya setiap poinnya dari sini, dan Bapak bisa mungkin cerita kira-kira masalah dan solusi apa yang kemudian ditawarkan dari janji per poin ini, seperti misalkan pendidikan dan kesehatan gratis yang merata. Sebenarnya kan sekarang dari pemerintah pusat sudah gratis ya? Sebenarnya udah gratis. Nah, yang kita berdua, saya sama Pak Andika, kita bersepakat dalam sebuah diskusi bahwa hak-hak dasar kepada warga Jawa Tengah kalau kita terpilih ini harus terpenuhi. Apa itu? Kesehatan dan juga pendidikan. Orang seringkali di beberapa daerah di Jawa Tengah, waktu kita serap aspirasi, kita masih sering mendengar warga yang tidak bisa berobat karena satu, mereka merasa tidak punya uang, meskipun sebenarnya kan ada juga program BPJS yang bisa di-cover pemerintah. Tapi ternyata jangkauannya itu tidak sampai ke mereka yang di pelosok. Berarti sosialisasi soal BPJS. Yang kedua, kadang-kadang unit pelayanannya juga tidak ada di dalam wilayah-wilayah mereka. Puskesmasnya terlalu jauh, rumah sakitnya harus ke kota dulu. Ini juga mesti disiapkan. Nah, yang ketiga, kadang-kadang di beberapa daerah gratis itu dibedakan antara kaya dan miskin. Tempat atau obatnya, Pak? Apapun itu. Jadi misalnya pelayanan gratis untuk warga miskin, lah yang orang kaya yang hari itu nggak punya uang tapi sakit gimana? Atau orang yang tidak masuk kategori miskin yang tiba-tiba sakit terus gimana? Kan tetap saja nggak bisa berobat. Maka pada saat kami di Semarang, dua hak dasar warga Semarang hari itu kita tidak pernah ngomong kaya dan miskin. Semuanya sama. Semuanya dijamin pemerintah asal mereka mau mengikuti aturan pemerintah kota. Misalnya kesehatan gratis selama dirawat di kelas 3. Ya, kalau memang dia benar-benar nggak mampu, pas meskipun dia tidak masuk kategori miskin, dia akan bisa menggunakan fasilitas itu. Pendidikan gratis buat semuanya, asal di sekolah negeri, kan gitu. Kita akan berhitung, seperti saya pernah terapkan di Semarang itu, begitu anggarannya kemudian cukup, waktu saya pindah di Jakarta 2022, itu ada 118 sekolah swasta yang kita kasih anggaran pemerintah kota untuk membuat mereka menerima siswa secara gratis. Jadi gratisnya juga tidak hanya di negeri, tapi berangsur-angsur semua sekolah, termasuk sekolah swasta, yang nanti akan kita tawarin untuk mereka bisa menerima siswa dengan aturan dari pemerintah yang ada. Berarti sebelumnya Bapak itu pernah melihat ada orang kaya terus lagi nggak punya uang gitu. Yang sakit ya, iya. Sakit ini kan nggak bisa direncanakan. Sekolah bisa direncanakan, tapi tiba-tiba kemudian orang tidak berencana sakit, dia pas lagi nggak pegang uang, kondisi dan seterusnya. Nah, itu pengalaman. Sehingga akhirnya, sudahlah, yang penting dia mau dirawat di kelas 3 seperti warga yang lain, gratis. Nah, kita cover itu. Yang pendidikan juga begitu. Yang di pendidikan, tidak hanya di sekolah negeri, karena daya tampung sekolah negeri ini terbatas. Betul. Ketemulah kami dengan teman-teman, dengan masyarakat, dengan orang tua murid. Pak, saya nggak punya uang, lah kan sekolahnya gratis. Tapi anak saya nggak bisa diterima, Pak. Apalagi ini zonasi, sekolah terimanya di negeri. Swasta aja. Ya udah, oke. Kemampuan anggarannya berapa? Kita terus tiap tahun nambah ke sekolah swasta. Tapi pasti sekolah swasta yang sudah punya nama, mereka tidak mau ikut program itu. Nah, itulah namanya nanti seleksi alam. Biarkan saja, tidak harus semuanya. Tapi beberapa sekolah yang memang kekurangan murid, beberapa sekolah swasta yang kemudian
secara operasional tiap bulannya berat, bisa ikut program sekolah swasta gratis. Oke, menarik. Jadi bisa menyelesaikan satu permasalahan yang mungkin selama ini tuh pemerintah nggak tahu itu kayaknya. Karena ini kan sudah ada yang gratis, padahal secara implementasi di lapangan ada masalah-masalah yang masih. Iya, termasuk yang saya sering dengar, Pak, kita mendukung program pemerintah SMA gratis, SMK gratis, tapi anak-anak saya nggak pernah bisa dapat program itu. Kenapa? Karena di kecamatan kami tidak ada SMA SMK negeri. Nah, maka satu-satunya cara ya mesti Pemprov bangunkan lebih banyak unit sekolah negeri di tiap daerah supaya pemerataan, apalagi sekarang pada ngomong zonasi itu memberatkan. Kalau dipakai program zonasi hanya kelompok-kelompok tertentu yang memiliki SMA SMK negeri yang dia bisa menyekolahkan anaknya, yang jauh pasti tidak bisa diterima. Menarik. Itu masukan dari serap aspirasi terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Itu yang kemudian dimasukkan ke dalam satu janji dan program. Ya, insya Allah, bismillah. Pokoknya kalau terpilih kita akan selesaikan hal-hal tersebut. Siap. Terus ada juga program Tuku Lemah Oleh Omah. Ya, ini kalau nggak salah pernah dikerjakan sama Pak Ganjar. Memang, ini programnya Mas Ganjar yang saya rasa baik dan sesuai aturan. Kalau yang kita tahu kemarin-kemarin namanya bedah rumah. Orang punya rumah, rumahnya sudah dalam kondisi tidak baik, kemudian kita anggarkan untuk memperbaiki rumah tersebut. Nah, inovasi yang dilakukan zaman Pak Ganjar itu akan kita terapkan. Masyarakat, orang-orang muda yang cuman mampu beli tanah, tapi tidak bisa membangun. Nah, itu pemerintah provinsi, nanti Pak Andika dan saya akan memberikan fasilitas tuku omah, ento omah. Kita nanti akan bangunkan dengan tipe 36, rumah tipe kecil. Ya. Itu di tanah mereka sendiri dan bebas gitu ya, di mana saja, yang di Jawa Tengah. Ya. Apa sih Pak sebelumnya tantangan soal Tuku Lemah Oleh Omah ini? Karena saya waktu di masa kampanye Pilpres kemarin, saya juga sempat datang ke tempat perumahan atau rumah-rumah warga yang diperbaiki itu gitu ya. Tapi kayaknya ada kendala itu Pak. Kendalanya apa itu Mas Alif? Jadi saya pernah datang ke satu tempat gitu. Jadi dia ini udah kayak perumahan gitu. Jadi bikin bareng gitu ya. Tapi sebenarnya gitu ya, ada satu orang bapak-bapak yang pemilik rumah ini. Sebenarnya beliau sudah nggak punya, anak-anaknya sudah di luar. Terus beliau sendiri di situ gitu ya. Keinginannya pengen punya rumah, jelas sebagai orang kan sejak jualan berpuluh tahun pengen punya rumah jelas. Terus kemudian ketika beliau punya rumah itu, tapi tinggal sendiri Pak, akhirnya juga jadi kayak apa ya? Kayak kurang kerasan di situ juga gitu akhirnya. Apa nanti ada mencarikan pendamping kriteria. Enggak lah, maksudnya program pemerintah mencarikan. Bukan. Apakah ada seleksi dan kriteria? Karena sebenarnya gitu ya, untuk orang yang sudah lansia, meskipun keinginannya pengen punya rumah gitu, tapi sebenarnya mereka harusnya bisa dengan anak-anaknya seharusnya. Iya. Apakah nanti mungkin ada seleksi supaya itu lebih tepat? Oh pasti ada hal-hal kriteria tertentu yang harus dilengkapi. Tapi prinsipnya kalau memang masyarakat hari ini belum memiliki tanah, mereka kemudian tidak bisa mendapatkan program itu, kami kan juga bisa membangun rusunawa, rumah susun dengan sewa yang murah, yang itu pasti lokasinya bisa lebih bagus dan lebih strategis. Itu kalau menjawab pertanyaan Mas Alif tadi, ya si bapak-bapak itu ya sudah, daripada membangun rumah sendirian, kan bisa tinggal bersama-sama di rusunawa itu. Oh iya.